Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hijrah Wahyuni Anwar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan berperan menjadi guru di sekolah menengah atas dengan mengajarkan materi tentang isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Agar pembelajaran kita lebih berkah, maka kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silahkan mendengarkan namanya masing-masing. Nurul Asmaul Husna. Hadir, Bu. Meratus Salihah. Hadir, Ibu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan, yaitu KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan KD 4.1 yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat yang pertama menentukan isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, menemukan dengan tepat hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan secara tulis. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai surat lamaran pekerjaan, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, berapa jenis surat yang kalian ketahui? 3? Yang lain? 5? Ya, betul sekali. Terdapat kurang lebih 5 jenis surat yang mungkin pernah kalian pelajari, yang terdiri dari surat pribadi, surat dinas, surat niaga, surat resmi, dan yang terakhir surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Mengapa kita perlu mempelajari surat lamaran pekerjaan? Karena ketika kita lulus atau nanti kita akan melamar pekerjaan, kita akan dituntut untuk mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar. Maka dari itu, pada teman ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Surat pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang ditujukan kepada perusahaan, instansi, ataupun pejabat yang bisa memberikan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Isi surat memuat tentang bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematika adalah
klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Adapun isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan meliputi yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ini ditempatkan di pojok kanan atas dan tidak diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Kemudian yang kedua, lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal ini tidak boleh disingkat dan angka dalam kolom lampiran ini ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga, alamat surat. Alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada. Penulisan jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, misalnya gunakan kata bapak atau ibu. Kemudian alamat disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Penulisan kata jalan tidak boleh disingkat dan pada masing-masing akhir baris tidak boleh diberi tanda titik. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat diberikan tanda baca koma. Kemudian yang kelima yaitu alinea pembuka. Dalam surat lamaran pekerjaan, alinea pembuka ini hendaklah ditulis dengan bahasa yang sopan dan santun agar. Kemudian yang keenam yaitu isi. Dalam isi surat lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, identitas. Identitas ini memuat beberapa keterangan, yaitu nama, tempat lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Kemudian bisa juga ditambahkan keterangan lain sesuai dengan keperluan. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan, yaitu alasan mengapa pelamar menulis surat tersebut. Kemudian yang ketiga, menyatakan lampiran. Lampiran yaitu syarat alasan mengapa pelamar menulis surat tersebut. Kemudian yang ketiga, menyatakan lampiran. Lampiran yaitu syarat yang diminta para instansi kepada pelamarnya. Dan yang ketujuh yaitu penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, penutup haruslah menggambarkan keantusiasan pelamar pekerjaan terhadap instansi yang ditujukan. Yang kedelapan, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, maka tentunya diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup ini sebagai bentuk etika, sopan dan penghormatan kepada instansi yang ditujukan. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang ini ditempatkan di pojok kanan bawah dan di bawahnya ditulis nama lengkap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tesis. Tesis yaitu pernyataan umum yang bersifat menurut pandangan atau perasaan sendiri atau subjektif. Contohnya, saya akan selalu siap bekerja sama dan mendedikasikan diri secara profesional sendiri atau subjektif. Contohnya, saya akan selalu siap bekerja sama dan mendedikasikan diri secara profesional untuk bekerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Selanjutnya yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan penguat dari tesis yang berupa biografi singkat dari pelamar pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan juga merupakan penguat dari tesis untuk meyakinkan bahwa diri pelamar layak untuk diterima di sebuah perusahaan tertentu. Baik, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Baik, karena semuanya sudah paham, saya akan memberikan tugas kepada kalian.
Baik, silahkan buka buku bahasa Indonesia kalian halaman 18. Ya, di situ ada surat lamaran pekerjaan. Silahkan kalian identifikasi isi dan sistematikanya, lalu temukan pula hal-hal penting di dalam surat tersebut. Dari diskusi kalian tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan itu ada 9. Yang pertama, tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alakah. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, tutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Dan mengenai hal-hal penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan. Baik, sebagai tambahan atau penguatan agar kalian semakin paham dengan surat lamaran pekerjaan, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Silahkan simpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan yang kalian diskusikan tadi dan tulis di buku catatannya, lalu kumpul di meja saya minggu depan. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan adanya pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.